Selamat malam pemirsa Anda, bertemu lagi dengan kami di sini Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan. Saya Balkis Manisang. Kita akan off dulu malam ini untuk bicara soal bagaimana kasus ramainya Ferdy Sambo ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana 23 mantan narapidana korupsi ya, ini bebas dan beberapa diantaranya juga mengalami atau mendapatkan program bebas bersyarat. Kok bisa? Nah, kita akan bicara dengan para pakar perempuan-perempuan hebat yang ada di kiri kanan saya dan juga bergabung secara virtual. Saya pertama akan sapa dulu ada Ibu Elsa Syarif, pengacara senior kita. Ibu Elsa, apa kabar? Baik, Ibu Elsa sehat? Kabar baik. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita juga sudah ada Ibu Khusnul Mariah, pengamat politik yang kembali lagi hadir di meja Perempuan Bicara. Ibu Khusnul, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Balkis. Waalaikumsalam. Tambah cantik aja. Alhamdulillah, baik. Dan di sebelah kanan saya ada Mbak Siti Juliantari Rahman, saya panggilnya Mbak Tari ya dari tadi. Mbak Tari adalah Wakil Koordinator dari Indonesia Corruption Watch, ICW. Apa kabar Mbak Tari? Baik Mbak Bilkis. Sudah siap ya, ini catatannya sudah banyak, kita nggak sabar dengarnya. Dan ada Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial kita. Apa kabar Mbak Devi? Alhamdulillah super sehat Mbak. Aduh, aku senang sekali mendengarnya ya Mbak Devi. Oke, yang bergabung juga secara virtual, terima kasih waktunya kepada Ibu Rika Aprianti, Kabag Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Rika. Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak Bilkis dan ibu-ibu hebat yang hadir pada malam Perempuan Bicara ya, acaranya hebat sekali. Baik, terima kasih Ibu Rika sudah menyempatkan. Kita akan lihat dulu informasinya, kita akan sama-sama menuangkan banyak perspektif di sini. Ramai-ramai koruptor bebas bersyarat, kok bisa? Kita simak. 23 narapidana kasus korupsi secara bersamaan mendapat program bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 6 September lalu. Salah satunya adalah mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang divonis pidana penjara 10 tahun terkait kasus suap Joko Chandra. Vonis 10 tahun Pinangki disunat menjadi 4 tahun setelah mengajukan proses banding. Pinangki mendapat bebas bersyarat setelah menjalani masa tahanan selama 2 tahun. Pemerintah menjelaskan pembebasan bersyarat bagi 23 koruptor ini telah sesuai aturan. Pembebasan bersyarat mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan. Publik menilai pembebasan bersyarat ini justru mencederai keadilan. Korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa. Masyarakat mempertanyakan, pembebasan bersyarat ini apakah nantinya akan memperburuk pemberantasan korupsi di masa depan? Baik, nampaknya saya langsung ingin bertanya ke Ibu Rika. Sesuai judul Bu pertanyaannya, ramai-ramai koruptor bebas bersyarat, kok bisa Bu Rika? Bagaimana caranya? Silakan Bu. Oke, terima kasih Mbak Bilkis. Seperti tadi disampaikan juga, ada di tayangan juga bahwa sudah disampaikan juga pemberian bebas bersyarat kepada 23 narapidana tipikor tanggal 6 Maret kemarin dan langsung dikeluarkan. Itu merupakan dasar dari berdasarkan pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 10, di mana dalam pasal itu juga disebutkan bahwa seluruh narapidana tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan hak bersyarat. Di antaranya pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Dan 23 narapidana tipikor ini merupakan bagian, kalau boleh kami sampaikan, dari 58.054 orang narapidana seluruh Indonesia dari semua perkara yang juga memiliki hak yang sama mendapatkan hak bersyarat. Bahkan di bulan September ini saja, kalau kita hitung September saja dari tanggal 1 sampai tanggal 6, itu ada 1.380 lebih narapidana di seluruh kasus yang juga mendapatkan hak bersyarat. Artinya di luar napi tipikor ya, yang paling tertinggi itu adalah kasus narkotika dan kasus-kasus yang lain. Artinya memang kita berikan bersyarat. Kembali bahwa mereka diberikan hak bersyarat karena memang sudah memenuhi persyaratan. Menurut pasal 10 itu persyaratan-persyaratannya itu antara lain adalah berkelakuan baik tentunya, karena itu bagian dari penilaian kepada narapidana yang memang pada saat mereka berubah status menjadi narapidana itu harus kita bina.
Yang kedua adalah mengikuti pembinaan, dan ketiga secara waktu sudah menjalankan 2/3 masa pidana. Karena sudah menjalankan 2/3 masa pidana, sepertiganya di mana? Sepertiganya itulah yang dijalankan bebas bersyarat. Jadi kalau bebas bersyarat itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Masih ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Mereka wajib mengikuti bimbingan dari Balai Pemasyarakatan, di mana Balai Pemasyarakatan yang akan melakukan bimbingan kepada mereka. Dan perlu diketahui juga masa bimbingannya itu bertambah 1 tahun dari bebas murninya mereka. Ada ketentuan-ketentuan yang harus mereka ikuti, ada kewajiban bimbingan yang harus mereka ikuti, dan apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, antara lain kegiatan-kegiatan ataupun tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat atau bahkan sampai ke pidana, maka hak bersyaratnya harus dicabut, dan sisa pidananya harus dijalankan lagi dalam lapas, dan ditambah dengan pidana yang baru apabila ada pidana yang baru. Artinya memang kami melakukan pembinaan, dan ini bebas bersyarat ini atau hak bersyarat ini bagian dari pembinaan kepada narapidana. Baik, Ibu Rika, kita sambil melihat ada gambar Jaksa Pinangki ya di situ ya, ex Jaksa Pinangki di situ. Dan memang yang salah satu yang sangat mendapat sorotan, Ibu, karena dari 4 tahun vonisnya baru ditahan 2 tahun. Ini klarifikasinya gimana, Ibu Rika, silakan. Ya, begini, perlu kembali kami sampaikan bahwa siapapun yang dikeluarkan surat keputusan bebas bersyarat ataupun hak bersyarat, itu insya Allah kami pastikan memang sudah memenuhi persyaratan yang ada di aturan. Kalau Pinangki ini kan memang ditahannya kan bulan Agustus 2020. Secara 2/3 sudah melalui 2/3, bahkan kenapa kemarin 23 itu bareng-bareng semuanya, kan ada bahasa kok bisa bareng-bareng gitu kan? Karena memang di SK-nya semuanya segera. Kenapa segera? Karena memang secara hitungan sudah melewati 2/3 dari masa pidananya. Begitu. Jadi percayalah, insya Allah semuanya memang sudah melewati waktunya, dan memang sudah sesuai dengan aturan. Karena kita tidak akan mungkin memberikan hak yang memang belum waktunya atau tidak sesuai dengan aturan. Baik, saya berikan kesempatan Mbak Tari ya, tanggapan ICW melihat para koruptor mendapat pembebasan bersyarat. Ya, sebenarnya apa yang kemudian terjadi gitu ya, 23 yang dilepaskan, ini kita nggak bisa kemudian hanya melihat di waktu ini aja gitu ya. Karena kalau tadi disampaikan sama Bu Rika, sebenarnya benar di undang-undangnya memang jelas gitu ya persyaratannya apa saja. Tapi yang harus kita lihat, ini kita tarik nih ke belakang gitu ya. Misalnya kita ingat dari 2014 ketika Pak Yasona masih ada di Kumham, bagaimana kemudian sebenarnya sudah banyak cara-cara yang dilakukan untuk menghilangkan PP 95 tahun 2012, karena di dalam PP 99 tahun 2012 gitu ya. Tentang tata cara pemberian pembebasan bersyarat, kemudian remisi dan lain-lain gitu ya, secara lebih detail gitu. Jadi tadi berkelakuan baik dan menjalani 2/3 masa tahanan. Nah, itu kan secara umumnya tuh. Jadi tadi kan ada peraturan umum dia berkelakuan baik dan lain-lain. Nah, di PP ini diperjelas bahwa ada pengetatan. Ada pengetatan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap memang tindak pidana ini extraordinary gitu ya, dan sangat melanggar HAM. Misalnya apa sih? Korupsi, kemudian narkotika gitu ya, terorisme gitu. Nah, apa kemudian pengetatnya? Itu ada 2 poin. Yang pertama adalah orang itu mau membantu mengungkap kasus yang terjadi secara utuh. Berarti dia mau bekerja sama justice kolaborator gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus sudah melunasi uang denda dan pengganti dari pidana yang kemudian ditetapkan atau divonis oleh dia gitu ya. Misalnya kalau kasus korupsi kita tahu ya, selalu ada denda berapa ratus juta atau berapa miliar gitu ya. Nah, itu harus sudah dilunasi tuh. Baru kemudian itu jadi pengetat gitu ya. Dia bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Nah, jadi Mbak Tari khawatir ini tidak digunakan menjadi persyaratan? Bukan, jadi banyak yang nggak suka nih sama PP ini, karena ini kan ngetatin koruptor supaya nggak mudah dapat pembebasan bersyarat. Makanya akhirnya PP ini kemudian di judicial review, di Mahkamah Agung kemudian juga diterima judicial review-nya gitu ya. Akhirnya balik lagi ke PP sebelumnya, PP 32 tahun 99, yang kemudian PP ini yang nggak mengatur pengetatan itu. Dan putusan MA ini yang kemudian juga dijadikan rujukan untuk revisi undang-undang lapas yang tadi disebutin sama Bu Rika ya. Jadi makanya kalau kita lihat pemasyarakatan, undang-undang pemasyarakatan yang kita lihat sekarang, yaitu memang tidak mengatur pengetatan 2 poin yang tadi gitu. Jadi
bisa dibilang ya memang proses yang dilakukan atau akhirnya koruptor lebih gampang dapat PB ini udah tersistem gitu ya, sepertinya terstruktur gitu kan. Dari mulai aturannya dirubah gitu ya, PP-nya gitu, akhirnya juga revisinya ya tidak memasukkan itu gitu. Jadi tidak aneh akhirnya kalau kita dengar ini udah mengikuti aturan, ya memang aturannya yang bermasalah sepertinya sekarang gitu. Aturannya yang bermasalah? Ya karena kalau di aturan yang sekarang kita tidak melihat bahwa korupsi atau tindak pidana yang lain tadi itu sebagai tindak pidana yang memang extraordinary gitu ya. Kita melihat bahwa ya korupsi disamakan sama pidana-pidana lainnya gitu. Jadi tapi, itu sih. Sementara dari pemasyarakatan harus memakai aturan itu. Oke, kita akan sambung lagi mendengar bagaimana suara Mbak Devi, Bu Kusnul dan Bu Elsa sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Saya ingin dengar suara dari pengacara senior Ibu Elsa yang pasti banyak menangani kasus korupsi juga nih Bu. Nah, Ibu sepanjang perjalanan karir Ibu sebagai pengacara senior, pembebasan bersyarat itu bak apa sih buat koruptor dan publik juga? Ya, bagi saya penghukuman orang untuk jera tidak ada korupsi bukan di lembaga pemasyarakatan, tetapi adalah di persidangan, hakim yang memutuskan kesalahannya dia seperti apa. Disitulah kalau memang dia bersalah, ya harus seberat-beratnya di pengadilan. Divonis begitu ya Bu? Ya vonis. Tapi kalau vonisnya nggak berat Bu? Ya itu yang masalahnya di peradilannya. Tapi di lembaga pemasyarakatan saya bilang karena statusnya udah berubah menjadi narapidana, dia harus disamakan. Dia seorang melakukan suatu kesalahan nggak bisa didobel hukumannya. Misalnya dia dihukum di pengadilan, dihukum lagi di sana nggak harus sama. Karena narapidana itu statusnya mempunyai hak-hak yang sama. Apakah dia dari korupsi, apakah dari itu yang tapi kan ada dia punya extraordinary crime Bu. Iya, karena itu dihukumnya di undang-undang korupsinya. Itu kan lebih berat dari semuanya, ada hukuman mati juga 20 tahun dan seumur hidup. Nah di situ harusnya di-push mengapa hakim-hakim ini tidak memutus yang berat kepada para korupsi ini. Oke. Jadi bukan masalahnya bukan di lembaga pemasyarakatan karena sistemnya, ideologinya ataupun basicnya bahwa lembaga pemasyarakatan sifatnya melakukan pembinaan untuk kembali kepada masyarakat. Tapi kalau dia jahat banget ngambil uang negara dan menyengsarakan rakyat, ya dikasih hukum yang berat supaya dia tidak dapat dia dapat remisi pun kan memang ada terbatas remisi itu. Kalau dia kasih 20 tahun ya tuek juga dah. Akhirnya meninggal di lembaga juga. Jadi memang. Jadi yang di garis bawah itu adalah peradilannya. Iya. Bukan saya lihat peradilannya. Karena gini loh, ada sesuatu permainan ya, permainan hukumnya. Ada namanya gratifikasi, juga korupsi. Ada juga yang melakukan tindak pidana korupsi. Kalau gratifikasi itu kan 5 tahun. Ya, yang memberi dan diberi 5 tahun itu yang orang akhirnya melarikan dirinya di situ di hukumnya. Oke, Bu Kusnul gimana suaranya? Bernada sama atau berbeda? Silakan Bu. Lebih ke belakang lagi. Jadi sebetulnya kalau di Indonesia ini harus jelas korupsi saya lihat ada 2 model. Koruptor sejati dan ini banyak sekali puluhan triliun, ratusan triliun mereka masih melanglang buana di luar. Sementara yang dikoruptorkan itu ada sebetulnya karena posisinya, karena berbagai macam dia terkena kayak gitu ya. Nah itu baru di level bagaimana mereka terjebak atau terseret ya? Terseret. Yang kedua tentu regulasi. Dulu pernah KPU membawa pasal 53 karena ternyata undang-undang KPK itu karena ternyata dalam sistem hukum, ini baru ngomongin sistem hukumnya, ternyata orang yang ditangkap korupsi lewat KPK berbeda dengan yang lewat pengadilan biasa. Karena kalau yang lewat KPK, Anda tersangka, pasti terdakwa, pasti terpidana, tidak ada SP3. Sementara yang satu, tetap kasusnya korupsi, tapi Anda tersangka,
bisa tidak terpidana, Anda terpidana bisa tidak bisa dapat SP3. Nah, jadi ada dua anak manusia di depan hukum berbeda. Itu diskriminasi, melanggar konstitusi. Jadi kalau kita mau bicara tentang bagaimana menyelesaikan korupsi yang crimes extraordinary crimes, ini kita lihat kasus per kasusnya juga. Pernah nggak duduk di pengadilan tipikor? Pernah nontonin. Pernah baca nggak? Pernah nontonin proses sidangnya di CD. Gitu. Sampai selesai atau cuma sekali-sekali? Enggak semua, tapi beberapa ini kasus. Persoalannya. Banyak sekali aktivis-aktivis yang teriak tentang korupsi, anti korupsi. Pernah nggak Anda melihat proses di pengadilan itu seperti apa? Karena saya ngikutin sampai jadi saksi pun saya juga pernah seperti itu. Nah, ini satu isu. Reformasi sebetulnya waktu itu kan amanatnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kita main terus di korupsi. Kolusi apa yang terjadi hari ini? Nepotisme apa yang terjadi hari ini? Korupsi bisa tadi materi, bisa uang, bisa mengambil dana APBN, tapi juga bisa policy. Policy negara itu yang merugikan negara, menjual kedaulatan negara kepada asing-asing dengan harga murah tanpa rasa malu. Itu juga terjadi. Nah, di sini letaknya kompleks. Jadi kalau kita melihat bagaimana dengan yang tadi terpidana dapat itu biasa saja. Mereka sudah melakukan sanksi, sanksinya sudah dilakukan. Lah persoalannya, kenapa ada yang mendapatkan remisi sampai segitu besarnya? Kenapa ada yang sampai didobelkan kalau dibawa ke apa itu Bu namanya kalau Mahkamah Agung terus kemudian terakhirnya PK yang kayak gitu. Persoalannya dibaca nggak kasusnya? Ini persoalan berarti gitu. Proses peradilan dong yang jadi garis bawah. Enggak cuma proses peradilan, penegakan hukumnya sendiri juga KPK ini. Dulu saya selalu berkata, ini KPK jangan-jangan menjadi alat untuk menghancurkan para lawan politik. Saling menghancurkan lawan politik dengan mengkoruptorkan. Nah, jahatnya di situ. Ya? Jadi di sini letaknya sebetulnya kalau kita lihat kasus per kasusnya. Cuma biasanya kalau Anda dekat istana akan mendapatkan privilege-privilege yang diinginkan. Wow, itu quote dari Bu Kusnul ya. Kita akan dengarkan bagaimana publik melihat pembebasan bersyarat ini terjadi tadi kepada puluhan ribu ya Mbak Devi, tapi karena ada extraordinary crime di situ jadi sorotan publik juga. Silakan Mbak Devi. Ya, justru kalau secara sosial yang menarik adalah memang yang perlu terus dilakukan adalah pendidikan tentang korupsi itu apa sih. Karena banyak, bahkan dari 2011 Akbar, si Hombing dan banyak peneliti-peneliti menemukan orang apalagi anak muda, malah ini yang paling menarik juga, tidak melihat korupsi itu sesuatu yang penting. Mereka melihat korupsi itu bukan sesuatu yang membahayakan negara. Sehingga efeknya apa? Bisa jadi isu korupsi tidak menjadi sesuatu yang besar. Karena contoh saja paling sederhana yang gampang diukur. Tadi membandingkan antara berita tentang hal tersebut dengan yang lain-lain. Bahkan dulu pernah ada yang namanya Nur Afifah Balkis, bukan Balkis yang ini. Itu kemudian pembicaraannya hanya sekitar 3.400-an. Tapi begitu ngomongin layangan putus bisa 11.000. Publik tidak punya kesadaran bahwa isu korupsi adalah isu kita bersama. Karena Anda hari ini tidak makan, Anda hari ini merasakan penderitaan itu salah satunya karena ada orang-orang yang mendapatkan sesuatu secara tidak layak, tidak tepat dengan mencuri gitu ya. Nah ini yang juga menarik tapi kita nggak sendirian. Penelitian misalnya KUA 2011 menunjukkan Indonesia-Jepang masyarakatnya itu punya cara pandang misalnya kaitannya dengan bribing gitu ya. Misalnya dengan menyogok itu sesuatu yang biasa saja gitu. Karena bahkan bukan dinilai sebagai korupsi. Nah banyak mungkin orang-orang yang bahkan di wilayah-wilayah tertentu dalam berbagai penelitian mereka baru tahu, oh kalau nerima itu korupsi ya, oh kalau tadi ada kebijakan sesuatu, oh itu korupsi ya misalnya. Nah ini kan satu PR yang panjang secara sosial untuk menyadarkan bahwa ada hal yang berbahaya yang tidak boleh kita lakukan dalam konteks mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Walaupun kita punya KPK Mbak Devi sehingga harusnya publik sudah tahu, oh berarti korupsi ini penting. Korupsi ini milik kita bersama, sudah punya KPK loh lama, begini, 1 dekade lebih. Saya melihat ada titik jenuh masyarakat yang terlihat dari dukungan-dukungan mereka terhadap kasus-kasus penangkapan misalnya. Ini terbukti misalnya dalam beberapa, paling tidak catatannya dari tahun lalu saja. Bahkan tingkat kepercayaan publik pada KPK menurun. Bukan
masyarakat tidak percaya pada KPK-nya, tapi kemudian saya melihat lebih dalam pada isu korupsinya, bukan masalah lembaganya. Karena bagi masyarakat nangkap-nangkap ya kira, oh ya sudah, terus apa gitu. Karena mereka tidak melihat itu menjadi satu hal yang langsung mengena pada kehidupan sehari-hari mereka. Dan dalam berbagai studi menunjukkan menariknya, mereka melihat yang namanya menyogok itu urusan yang sifatnya sangat personal, sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Ya, saya mau masalah saya lebih cepat selesai, itu urusan saya, dan itu bukan sesuatu yang kemudian semestinya harus berhubungan dengan hukum. Ini menarik, sehingga kalau kemudian pada akhirnya ada pembebasan seperti ini, kalau kita lihat respons publik, mohon maaf, ini klasternya sangat kecil sebenarnya yang ngomongin hal ini. Kenapa sih nggak peduli publik? Bukan, ini memang butuh edukasi, karena ada hal-hal yang tadi berkelindan, istilahnya berkelindan dengan praktek-praktek bukan kultural ya, ini bukan masalah kultural juga, tapi ada tradisi-tradisi saling memberi, saling menghormati, yang sebenarnya begitu masuk dalam konteks pendidikan korupsi, ini sudah tidak bisa dibenarkan. Jadi ini hanya masalah edukasi yang memang butuh waktu dalam hal ini. Wow, ini berarti ada media yang jadi watchdog yang harus paling tidak di situ berada di tengah ya. Media juga nggak boleh jadi trial by media. Betul, tidak boleh trial by the press juga, itu juga tidak boleh. Tapi harus ada yang berdiri di tengah untuk kemudian memberikan edukasi itu. Karena nanti saya mau tanya ke Mbak Tari yang juga masih muda sebagai aktivis ICW nih. Bener nih anak muda banyak yang nggak peduli korupsi, sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Kita kembali di segmen berikutnya di Perempuan Bicara. Saya sebelum nanya ke Mbak Tari, benar nggak anak muda sudah mulai bukan antipati sih, kurang peduli juga sama isu korupsi. Saya mau tanya dulu ke Ibu Rika. Ibu Rika, jadi sebenarnya berkelakuan baik ya katakan, itu penilaian subjektifnya siapa Bu Rika? Dan seperti apa sih? Itu subjektif atau objektif, gimana tuh? Silakan. Oke. Salah satu syarat untuk narapidana, semua narapidana mendapatkan haknya itu salah satunya berkelakuan baik ya, karena memang itu yang dinilai dari kita, karena memang kita kan fokusnya di pembinaan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Elsa bahwa ini kita sama-sama memahami ya, karena di kepolisian itu adalah penyidikan, kejaksaan, penuntutan, dan hakim itu, pengadilan itu adalah keputusan, dan kami melaksanakan keputusan dari pengadilan. Kalaupun ada hak-hak yang lain dicabut seperti hak politik yang kayak contoh Atut, terus Zumi Zola itu kan dicabut hak politiknya. Apabila memang ada yang memang harus dicabut ya kita akan patuh di situ. Tapi setelah mereka jadi narapidana kita akan ikuti putusan dari pengadilan. Berapa tahun setelah itu kita bina. Nah, adapun yang tadi syarat-syaratnya pada saat mereka jadi narapidana ada program-program pembinaan yang kami berikan. Ada 2, kepribadian dan kemandirian. Dan setiap narapidana itu didampingi oleh 1 wali pemasyarakatan. Kami punya sistem penilaian pembinaan narapidana. Ini merupakan wujud bagian dari keinginan kami untuk transparansi kepada masyarakat bahwa seseorang narapidana itu diberikan hak bersyarat, tentunya ada indikator-indikator yang sudah dipenuhi oleh si narapidana. Nah, dari penilaian wali pemasyarakatan inilah yang akhirnya dibuat laporan dan dimasukkan ke sidang TPP. Nah, sidang tim pengamat masyarakat, sidang TPP di lapas. Dan ini sekali lagi nggak gampang. Setelah itu ada assessment lagi dari Balai Pemasyarakatan. Maaf Bu Rika, saya potong sedikit. Itu yang mungkin kita perlu edukasi ya ke publik ya. Berkelakuan baik itu konkretnya tuh apa Bu? Paling tidak ya, agar kita tahu item yang harus diceklis oleh si wali dari binaan ini apa itu yang harus diceklis berkelakuan baik. Tadi sudah saya sampaikan secara umum ada pembinaan kepribadian, kemandirian. Contoh saja ke pembinaan kepribadian itu kaitan dengan spiritual, ya bagaimana dia melaksanakan agamanya, ya di situ kita juga ada pembina-pembina yang bukan hanya petugas lapas, jadi bekerja sama juga dengan pihak luar. Bagaimana dia, dan ini diamati oleh wali pemasyarakatan, pembinanya, ya itu salah satu contoh. Kalau kemandirian mungkin publik juga sudah tahu beberapa hasil karya dari narapidana yang secara produk dan juga ekonomis. Tapi kan tidak hanya sampai situ saja, karena kemandirian itu kaitan juga dengan hal-hal yang terkait dengan bakat, minat, dan skill. Baik, cukup jelas Ibu Rika sebenarnya list-listnya itu. Tapi jangan sampai kita nggak mau sampai
Dan yang paling utama Mbak, Ya. selama masa pidana dia tidak melakukan pelanggaran. Itu juga hal yang sangat itu kita dinilai oleh wali pemasyarakatan. Baik, Ibu Rika sangat jelas sepertinya wali juga bekerja keras ya untuk melihat apa prestasi dari binaan untuk bisa mendapatkan program bebasan bersyarat. Tapi jangan sampai nanti wali-wali yang sudah sangat bekerja keras ini, Ibu Rika juga terutama begitu ya, ketika tadi secara spiritual baik di dalam pemasyarakat, lalu keluar sudah tidak spiritual lagi gitu Bu, kan karena ada di dalam pakai hijab, mohon maaf keluar sudah nggak pakai hijab lagi. Ini kan bukan ranahnya permasyarakatan lagi, tapi ini sangat subjektif. Saya apresiasi Bu atas penjelasannya, terima kasih. Nah, saya ingin tanya ke Ibu Husnul sekarang, saya mau tanya, bagaimana sebuah kelakuan baik itu dinilai begitu ya, secara politik begitu ya, bahwa oh ya sudah, memang kan haknya dia untuk keluar nih Bu. Ini haknya dia nih untuk keluar, sudah menjalani tadi 2/3 masa tahanan. Cukup nggak itu untuk kemudian ya sudah dia bisa lagi nanti? Ya, sebetulnya kan day-to-day di lembaga pemasyarakatan kan mereka. Cuma persoalannya dengan mau yudikatif maupun eksekutif maupun legislatif, kita itu kan low trust. Tadi Ibu Rita. Ya, Ibu Rika. Ibu Rika bicara tentang percayalah kepada, ya nggak bisa Bu kalau cuma di sekedar percayalah kepada kami. Jadi buatlah yang tadi sosialisasi tentang bagaimana yang namanya persyaratan, bagaimana apa saja yang dilakukan oleh para narapidana dan sebagainya seperti itu. Tapi beberapa kali kalau saya pergi baik ke Cipinang, Salemba maupun ke Sukamiskin gitu ya. Nah itu kan kita bisa melihat bagaimana mereka taat dengan aturan-aturan yang ada di dalam dan sebagainya itu mungkin mendapatkan kum-kum tersendiri sehingga dia secara akumulatif bisa dikatakan berkelakuan baik gitu ya. Jadi sebetulnya. Sejauh ini Dirjen Pemasyarakatan sudah melakukan pekerjaan dengan baik dong Mbak Tari? Ya kalau baik ya kita harus penelitian lagi, investigasi. Kita itu low trust kepada mereka. Ibu Rika harus mereka yang menjelaskan kepada kita. Ibu Rika mau komen soal apa komentar dari Ibu Husnul atau saya bagaimana Bu, silakan? Atau saya tambah satu lagi. Tadi mengatakan bahwa sanksi-sanksi seperti sanksi kemudian dilarang memilih misalnya ya. Itu sebetulnya hak bukan pada hak politik. Menurut saya itu nggak boleh. Karena itu hak citizen, warga negara. Yaitu hak politik, political right itu sebetulnya embedded. Kalau Anda sebagai warga negara kemudian sanksi untuk memilih itu dihilangkan, maka Anda sebetulnya stateless. Membedakan antara warga negara dan tidak warga negara itu hanya untuk memilih. Itu secara politik ya, nggak boleh itu sebetulnya. Ada input bagaimana Ibu Rika, silakan, bagaimana? Ada input ya, Mbak Bilkis, menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Husnul bahwa ini perlihatkan dong apa saja yang sudah dilakukan di dalam. Nah ini jadi akhirnya ke Mbak Bilkis juga nih, boleh dong kalau juga yang dipublis itu bukan hanya yang serem-seremnya nih, yang kayak gini, yang krisis-krisis, tapi juga apa juga yang dilakukan oleh petugas kami di dalam, warga binaan kami di dalam. Banyak loh hal-hal positif yang mereka lakukan yang bukan hanya bernilai produk saja, tapi bernilai ekonomis. Dan yang paling utama adalah bagaimana mereka memaknai di dalam lapas itu adalah bagian dari pertobatan dan kembali ke masyarakat. Kalau dihitung dari persentase residivis itu jauh sekali warga binaan yang kembali ke masyarakat akhirnya ya hidup kembali ke masyarakat dengan baik. Tadi kalau Mbak bilang kalau orang di dalam baik terus di luar ternyata tadi contoh yang pakai jilbab terus nggak pakai jilbab, itulah tugas itu bukan hanya tugas pemasyarakatan tapi tugas kita bareng-bareng untuk mengawasi mereka kembali ke masyarakat. Betul sekali sebenarnya, di garis bawahi, hanya saja kan itu tadi masuk ke dalam klausul penilaian karena ada nilai spiritual. Tapi saya sepakat Ibu, itu menjadi salah satu parameter. Dari Mbak Tari, bagaimana Mbak Tari menjawab bahwa sudah mulai antipati nih ya dengan isu korupsi, ditambah juga dengan bagaimana kok sekarang sudah menjalani masa tahanan, keluar 2/3 ya, berkelakuan baik, tapi kok tetap kaya ya, nggak ada perampasan aset dan lain-lain, gimana? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita ngelihat aturan atau di undang-undang kita memang salah satu komponen atau hal yang kurang itu kan ngomonginnya perampasan aset. Padahal kita udah ratifikasi angket bahwa salah satu poin di angket itu adalah bagaimana kita juga bisa mengimplementasikan perampasan aset. Nah, kenapa jadi penting? Karena gini, ketika ada korupsi terjadi gitu ya, orangnya kemudian ditangkap, dia bayar uang pengganti, bayar uang denda gitu ya. Tapi kalau kita bandingin antara uang pengganti dan uang denda misalnya,
kerugian negara di 2021 tuh kalau kita lihat rata-rata, dari vonis gitu ya, vonis panjang 2021 itu sampai 62 triliun. Tapi uang yang balik itu hanya sekitar 1,4 triliun. Jadi kalau dibandingin itu jauh banget gitu kan. Nah, sorry ini kedua ya, dari mulai Kejagung dari dan juga... Iya itu seluruhnya. Seluruh jadi, ya, Kejagung dan KPK ya? Termasuk KPK gitu ya. Nah undang-undang perampasan aset ini bisa membalikkan gitu ya kewajiban gitu ya. Salah satunya kewajiban pembuktian bahwa kalau emang dia bisa kaya, silahkan tunjukkan uang-uangnya, hasil-hasil kekayaan itu dari harta yang sah, yang sesuai, yang legal. Gitu ya. Kalau seandainya mereka tidak bisa menunjukkan itu, gitu maka kemudian ya bisa disita gitu. Itu harapannya seperti itu ya? Iya, dan kalau seandainya kita juga lihat trennya gini, misalnya ada koruptor gitu ya, masuk penjara gitu, lembaga pemasyarakatan, ya dia bisa dengan gampangnya nyuap lagi untuk keluar. Kita bisa lihat beberapa kasus gitu, udah masuk penjara dia bisa nonton tenis dan lain-lain. Karena apa? Karena masih punya uang. Dan mungkin uang yang dia kasih buat bayar itu gitu kan, itu adalah uang-uang hasil korupsi gitu kan yang dia dapat juga gitu. Jadi itu yang kemudian apakah mungkin ini salah satu alasan anak muda jadi nggak peduli isu korupsi? Enggak juga sih, karena sebenarnya kalau ngelihat trennya banyak juga kok kelompok-kelompok anak muda yang kemudian peduli sama korupsi gitu ya. Kalau kita lihat beberapa musik-musik mungkin nggak yang ada di label tapi di indie itu sebenarnya menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Mungkin nggak langsung ngomong ayo kita lawan korupsi gitu ya, tapi di nadanya dan lain-lainnya itu yang ngajak kita bahwa lebih kritis gitu ya. Bagaimana kita juga mesti ikut nih melihat negara tuh ngapain sih gitu. Atau bahkan kelompok-kelompok lain ada beberapa yang mereka mendongeng, tapi dongengnya juga ada nilai-nilai anti korupsinya gitu. Atau bahkan film gitu ya, ada juga beberapa teman-teman muda tuh ya buat film singkat gitu. Jadi kalau melihat di media sosial sebenarnya salah satu isu yang kemudian beberapa kali viral juga itu ya ngomonginnya korupsi. Misalnya kita ingat DPR mau ngadain gorden buat rumahnya, kemudian viral di media sosial ya itu juga salah satu bentuk ya bagaimana kemudian ya mungkin gak hanya anak muda gitu ya, tapi orang masih melihat bahwa oh iya ini ada yang nggak bener nih gitu ya, kemudian banyak dibicarakan. Terima kasih Mbak Tarik. Mbak Devi, apa itu salah satu alasan ya misalnya ya sudah divonis tapi vonisnya nggak banyak, terus dendanya nggak sesuai korupsinya, jauh jomplang nih. Salah satu alasan nggak publik juga ya udahlah gitu. Ya memang menarik kan bagaimana kemudian sempat muncul isu soal memiskinkan paling gampangnya gitu kan. Bahasanya memiskinkan ya. Itu kan paling gampang tuh karena ada persepsi publik gitu ya bahwa mungkin kalau memang dibuat miskin jadinya orang nggak mau korupsi nih. Karena kalau misalnya penjara orang nggak takut gitu karena bisa bebas, apalagi misalnya tadi yang berbahaya dari pesan simbolik kejadian ini adalah membuat orang oh nggak apa-apa ya korupsi ya, nggak seserem kalau bunuh atau memperkosa atau kemudian begal dan sebagainya. Kok kayak lebih panjang itu ya, lebih lama. Ini yang berbahaya. Karena ini kan masuk dalam subconscious, alam bawah sadarnya semua orang. Makanya tadi saya bilang, oke betul sekali ada anak-anak muda yang peduli. Tapi dibandingkan lautan percakapan dan sebagainya itu masih belum sebanding. Jadi kalau saya secara sosial yang berbahaya adalah itu gitu. Artinya terus-menerus ditanamkan satu orang belum mengerti item-item yang disebut korupsi itu apa, itu saja masih butuh waktu, ditambah ada sinyal-sinyal, oh ya udahlah berarti emang korupsi itu nggak apa-apa. Nah itu yang berbahaya dalam hal ini. Jadi poin memiskinkan penting ya Mbak Devi sebenarnya? Poin memiskinkan itu penting karena artinya itu sekarang apalagi di era teknologi sekarang, manusia-manusia itu semua rata-rata terobsesi untuk memiliki gaya hidup tertentu. Ini berbahaya gitu ya. Kalau kemudian dampaknya adalah ketika dia tidak mampu memiliki gaya hidup tersebut tapi dengan cara kerja keras ya nggak apa-apa. Tapi kalau kerja kerasnya dengan tanda kutip mencuri yang bukan haknya, itu yang jadi masalah. Jadi justru makanya saya seneng tuh kalau misalnya Pak Jokowi misalnya menunjukkan gaya hidup tidak bergaya hidup mewah. Sederhana. Itu penting. Itu penting. Itu menjadi salah satu pendidikan jangka panjang yang kemudian karena ada penelitian-penelitian lain yang menunjukkan bahwa pelaku korupsi itu salah satunya karena ingin mengikuti gaya hidup itu. Nah, ini yang secara sosial perlu sama-sama kita bantulah masyarakat untuk bisa memahami hal tersebut. Ada poin kesepakatan juga, bukan kesepakatan ya, tapi nanti kita sepakat bahwa poin memiskinkan itu penting, yang nggak masuk prolegnas ya. Sudah 5 tahun begitu ya, salah satunya karena ICW. Datanya kalau nggak salah memang yang pelaku korupsi tertinggi, mohon dikoreksi, ICW kalau nggak salah memang
dari DPR kalau nggak salah datanya ya, ada beberapa data, artinya pelaku-pelaku politik termasuk DPR. Mungkin itu kali salah satunya kenapa itu tidak masuk jadi prioritas. Mungkin ini dugaan yang perlu dibuktikan. Gak apa-apa, dugaan itu masih sah Mbak Devi. Kita akan sambung lagi sesaat lagi, tetap di Perempuan Bicara. Tidak terasa kita sudah di bagian akhir Perempuan Bicara. Saya mau dengar dari Ibu Elsa Bu Elsa. Jadi kalau dari pengalaman Ibu nih Bu ya, ini kan soal tadi kan Ibu bilang garis bawahnya di peradilannya, bukan konsentrasi di pemasyarakatannya. Karena hak kalau orang mau bebas. Nah, gimana benerin ya Bu? Kan Ibu sering pegang kasus nih. Lah ya memang law enforcement-nya ya dari penyidikan, dari penyelidikan sampai ke pengadilan, PN, PT, MA, PK itu memang harusnya benar-benar semaksimal mungkin kalau memang itu terbukti. Salah satunya Bu, proses mengajukan banding gitu. Kenapa kalau koruptor cepat banget ya turunnya gitu, banyak gitu kasus koruptor. Nah itu kan memang di pihak peradilan law enforcement-nya, tapi memang saya setuju ya. Kalau orang ditahan, karena memang kan nggak ditahan terus digebukin kan nggak mungkin, kan nggak mungkin melanggar HAM. Jadi memang harus dimiskinkan. Nah itu orang manusia itu yang saya lihat paling takut tuh bukan masuk penjara, takutnya kalau miskin. Terus kalau kita bilang anak muda nih, wah mau berjuang untuk anti korupsi. Padahal yang menikmati bapaknya sama ibunya korupsi, yang nikmatin anaknya, yang model-model selebgram apa semua itu anaknya. Jadi kita jadi susah ya edukasinya untuk yang bapaknya atau untuk anaknya. Nah itu kan. Dan juga memang dia miskin itu mereka takut. Tapi kalau dia miskin walaupun jujur, dia malu. Padahal kan sebetulnya kalau miskin jujur kan lebih terhormat, tapi enggak. Karena kenapa? Karena negara kita mulai masuk di konsumtif orang-orangnya. Jadi perlu duit. Baik. Gitu. Oke Ibu, itu input yang penting sekali. Bu Kusnul mungkin untuk closing statement saya mau dengar ini dampak ke depannya kalau peradilannya misalnya soal penanganan korupsi dinilai lemah, nanti bisa mempengaruhi segala faktor, mau politik, sosial, dan ekonomi. Mau nggak mau kita harus tahu bahwa produk hukum adalah produk politik gitu. Silakan Bu. Pertama tentu saja balik lagi, ini semua untuk politisi. Emangnya mereka itu kalau ngomongin korupsi, siapa yang menang dengan cara halal pada saat pemilu? Mau pilpresnya, mau legislatifnya se-Indonesia. Jadi kita bicara tentang leadership, tentang keteladanan. Kalau kemudian di pusat Jakarta itu pada korup enak saja dengan kalau tadi Mbak Devi bicara tentang, oh iya ini contoh pakai sederhana, lama sederhana. Tapi kan anak mantunya jadi wali kota dan sebagainya. Gimana itu dengan korupsi, kolusi, nepotismenya di dalam konteks itu. Jadi keteladanan, leadership itu menjadi sangat-sangat penting. Leadership yang gimana? Amanah, tablik, sidik, fatonah. Jujur. Ini urusan jujur. Di mana remedinya? Education. Education is the remedy. Jadi setuju pendidikan dan remedi. Tapi persoalannya, apakah dalam pendidikan juga tidak ada korupsi? Nah ini sekarang tantangan bagi kampus-kampus yang ternyata untuk masuk kampus pun harus dengan suap menyuap. Edukasi itu kuncinya. Mbak Devi kuncinya termasuk apa? Media. Jangan trial by the press. Edukasi dan media tidak boleh trial by the press. Ya sederhana, jangan-jangan kita semua adalah OTG, orang tanpa gejala yang sebenarnya kita melakukan korupsi tiap hari misalnya. Karena segini, ada yang menarik tadi kita juga sudah diskusi dan penelitiannya ada, misalnya soal pelayanan publik. Sebenarnya pelayanan publik itu adalah hak kita untuk dilayani, tapi tradisinya adalah untuk dilayani kemudian kita malah melayani yang kemudian seharusnya memiliki tanggung jawab itu. Nah ini satu hal yang butuh sekali transformasi yang luar biasa, kerja kerasnya artinya butuh bantuan semua pihak. Kalau itu saja sudah disadari, mudah-mudahan insya Allah praktek-praktek korupsi akan jauh lebih minim. Baik, Mbak Tari silakan, gimana Mbak memperbaiki ini? Ya,
saya sepakat ya poinnya edukasi gitu ya, karena itu juga poin penting gini. Kalau kita mau ngomong ngelawan korupsi nggak mungkin satu orang doang, Ya. KPK doang misalnya kita atau beberapa orang doang gitu. Tapi semua orang mesti terlibat gitu ya, mesti aware gitu bahwa oh ya ini ada masalah bersama gitu. Dan yang kedua menurut KPK saya, memang melawan korupsi. Oke, ya gimana? setidaknya pernah seperti itu. Oke, silakan. Oke, silakan. Ya, Silakan. Kemudian Mbak Tari. apa namanya? Ini transparan aja yang kita. kedua itu terkait dengan apa namanya? Ini kalau kita tadi disampaikan sama Bu Iya. Elsa ya bahwa ini sebenarnya 23 ini kan hanya di ujung ya. Tapi yang sebenarnya juga harus dilihat itu dari awalnya kayak gimana sih, gitu. Karena dari proses pengadilan pun kalau kita lihat rata-rata vonisnya koruptor itu 5 tahun aja. Padahal kalau kita lihat aturannya dan tadi kita ngomong bahwa misalnya ini extraordinary crime dan harus maksimal hukumannya ya harusnya nggak 5 tahun dong. Belum lagi nanti dikurangi remisi, kemudian dikurangi lagi tambah ada pembebasan bersyarat Oke. gitu ya dan lain-lainnya gitu. Jadi Baik. itu yang harus dijadiin apa namanya perhatian juga. Baik, oke terima kasih Mbak Tari. Saya kasih terakhir sedikit ke Ibu Rika. Ibu Rika saya nggak susah-susah pertanyaannya Bu, karena Ibu yang membina nih Bu ya. Jadi boleh nggak Ibu Rika memberikan pesan kepada ex narapidana koruptor yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat gitu ya Bu ya. Bagaimana Bu, silakan pesannya Bu Rika. Ya, pesan kepada seluruh yang sedang melakukan bimbingan di bersyarat khususnya narapidana tipikor bahwa ini adalah bagian dari pembinaan dan mereka masih harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tentunya mereka sudah mengetahui. Halo? Ya, silakan Bu. Oke. Kepada seluruh klien pemasyarakatan. Jadi saat ini semua yang bebas bersyarat itu namanya klien pemasyarakatan. Ya. Khususnya tadi narapidana tipikor untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik karena ini bagian dari pembinaan ya bahwa mereka bukan bebas sebebas-bebasnya dan ini mudah-mudahan menjadi contoh kepada masyarakat bahwa apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu tidak dilakukan lagi pada masyarakat dan ini kami berharap pembinaan di dalam lapas menjadi upaya kita untuk membantu mengurangi atau ikut memberantas korupsi bahwa seenak-enaknya di lapas itu sangat tidak enak dan ini menjadi trigger juga pada masyarakat untuk membantu kami untuk mengawasi warga binaan kami yang ada di luar apalagi masih bersyarat untuk tetap on the track dan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Terima kasih Ibu Rika, terima kasih Bu Gusnul, Bu Elsa, Mbak Tari dan juga Mbak Devi. Mudah-mudahan ada sedikit edukasi yang bisa menancap di benak banyak generasi muda yang anti korupsi. Kita akan ketemu lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Selamat malam.